Selamat pagi semuanya, berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Oke anak-anak, mata pelajaran fikih kelas 7 kali ini, dan dalam video pembelajaran ini akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Namun sebelum itu, marilah kita membaca doa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke semuanya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hafiz, zat yang maha menjaga, dan Al-Wakil, zat yang maha memelihara, yang merupakan zat yang memelihara dan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hafiz dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sikap disiplin dalam menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu meyakini prinsip i'tidal, membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam berperilaku sehari-hari. Yang keempat, memadukan unsur-unsur yang menjadi kesatuan dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Dan yang kelima, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, pengertian sholat. Yang pertama, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Pengertian ini selaras dengan kandungan ayat wa sholli alaihim inna sholataka sakanan lahum. Itu merupakan pengertian sholat yang pertama. Pengertian sholat yang kedua yaitu menurut istilah. Sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang pertama tadi yaitu tentang pengertian sholat. Dan yang kedua ini adalah tentang dasar hukum perintah sholat. Apa sih dasar hukum dari sholat tersebut? Dasar hukum dari sholat 5 waktu yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini yang merupakan menjadi dasar dari hukum perintah sholat. Yang artinya adalah mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif. Apa istiqomah? Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah yang lurus atau benar. Ini merupakan sebuah dasar dari hukum perintah sholat tersebut. Jika yang pertama adalah tentang pengertian sholat, maka yang kedua tentang dasar hukum perintah sholat tersebut. Oke, kita lanjut ke dasar hukum yang kedua. Jika barusan yang pertama langsung dari firman Allah, kalau yang kedua adalah dasar hukum perintah sholat adalah yang berbunyi dari hadis. Bunyinya adalah fa'alimahum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Yang artinya adalah beritahulah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Bagaimana? Karena sudah jelas dari dasar-dasar hukum sholat tersebut bahwa sholat 5 kali sehari semalam itu hukumnya adalah wajib bagi kita semua. Itu tidak bisa ditawar lagi. Karena sudah wajib, perintah dari Allah. Sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam, wajib semuanya untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Sekarang adalah syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang sebelumnya adalah tentang pengertian sholat dan juga dasar hukum perintah sholat. Yang ketiga adalah syarat wajib dan syarat sah sholat. Apa itu syarat wajib dan syarat sah sholat? Syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Tidak terpenuhi
salah satu persyaratan akan menggugurkan hukum wajibnya sholat. Bagi yang belum memenuhi persyaratan, ada 2 hukum bila tetap melaksanakan sholat, yaitu tetap sah sholatnya dan tidak sah sholatnya. Oke, yang nomor 3 tadi merupakan syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Nah, sekarang apa saja syarat-syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat? Nah, untuk yang selanjutnya adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama adalah beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil baligh. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat, bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Inilah merupakan syarat wajibnya sholat. Selanjutnya adalah syarat sahnya sholat. Apa saja syarat sahnya sholat? Yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan. Yang ketiga, merupakan tidak hilang akalnya. Yang keempat, masuk waktu sholat. Ini merupakan syarat sahnya sholat. Yang nomor 4. Selanjutnya adalah yang nomor 5, syarat sahnya sholat. Yang nomor 5 itu adalah suci dari hadas kecil dan besar. Insya Allah kalian semua tahu apa hadas kecil, apa hadas besar. Nah, yang nomor 6 adalah suci dari najis. Kalian sudah paham semua terhadap najis. Apa itu najis? Nah, yang nomor 7 ini menutup aurat. Aurat. Sampai di mana aurat kalau laki-laki? Kalau perempuan, batas-batas aurat perempuan itu sampai di mana? Insya Allah kalian paham semua. Nah, yang nomor 8 adalah menghadap arah kiblat. Mana arah kiblat kita? Yang jelas arah kiblat kita ada di barat. Arah kiblat kita. Yang 9, berniat. Nah, jika kita dalam melaksanakan sholat, karena ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat, jika kita tidak melakukan hal yang menjadi syaratnya sholat, maka sholat kita itu akan menjadi batal semua. Yang nomor 10, tertib sewaktu menunaikan sholat. Yang nomor 11, muwalah, tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Dan selanjutnya yang nomor 12, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Yang nomor 13, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Nah, yang terakhir, tidak mengunyah. Apa itu mengunyah? Seperti misalkan makan ataupun minum. Nah, itu semua merupakan syarat-syarat sahnya sholat yang harus kita lakukan atau harus kita laksanakan di waktu kita melaksanakan sholat. Apabila di antara salah satu itu tidak dinaikkan oleh kita, maka sholat kita akan menjadi gugur. Hilang satu, gugur semua. Sekarang adalah yang nomor 4. Kalau yang tadi nomor 3, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, apa saja yang membatalkan sholat? Ada juga. Kalau barusan syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Sekarang yang membatalkan. Jadi ada beberapa yang dapat membatalkan terhadap sholat ketika kita melaksanakannya. Yang pertama yaitu datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Nah, jadi ketika kita misalkan sedang melaksanakan sholat, nah di tengah-tengah kita sedang melaksanakan sholat ternyata kita datang hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, maka itu dapat membatalkan sholat kita. Yang kedua, yang dapat membatalkan sholat adalah menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat, kecuali langsung disingkirkan. Jadi kedapatan najis pada diri kita ataupun tempat, kecuali langsung disingkirkan najis tersebut. Nah, najis dapat membatalkan sholat.
Yang selanjutnya adalah yang nomor 3, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf, namun sudah bisa dipahami. Contoh, jangan berdiri atau duduk dan seterusnya. Nah, itu dapat membatalkan sholat kita. Yang selanjutnya adalah yang nomor 4, perkara-perkara yang membatalkan terhadap sholat kita, yaitu tertawa lebar ketika dalam sholat. Jadi tertawa seperti itu. Nah, itu dapat membatalkan sholat kita. Yang kelima adalah makan dan minum meskipun hanya sedikit. Nah, misalkan di waktu kita sedang melaksanakan sholat, ternyata kita sambil makan snack dan sebagainya. Nah, itu dapat membatalkan juga, membatalkan sholat kita. Yang keenam, murtad ketika dalam sholat. Nah, bagaimana murtad? Insya Allah kalian paham semua bagaimana itu murtad. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Yang ketujuh, merupakan gila ketika dalam sholat. Nah, di waktu kita sedang melaksanakan sholat ternyata akal kita hilang, gila, maka sholat kita itu batal. Tidak boleh dilanjutkan. Yang kedelapan adalah berpaling dari arah kiblat. Berpaling dari arah kiblat dapat membatalkan sholat juga. Misalkan kiblat kita ada di sebelah barat, ternyata kita berpaling menghadap ke utara. Nah, itu batal sholat kita. Yang kesembilan adalah tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat. Jadi ketika kita sedang sholat ternyata pakaian kita tersingkap, kelihatan aurat kita, maka itu dapat membatalkan juga. Karena kita sudah tahu mana batas-batas aurat seorang laki-laki ataupun batas-batas aurat seorang perempuan. Yang nomor 10 adalah meringkas rukun sholat. Seperti ruku dan iktidal. Dijadikan satu. Sehingga dari ruku langsung sujud. Nah, itu juga membatalkan sholat kita. Yang ke-11 adalah ragu terhadap niat yang telah dilakukan. Misalnya duhur atau asar. Jadi kita ragu. Ketika kita melaksanakan sholat ternyata kita ragu-ragu. Oh, niat kita tadi asar apa duhur ya? Nah, itu dapat juga membatalkan sholat. Selanjutnya adalah yang nomor 12, mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Misalnya sholat duhur, niatnya diganti dengan sholat gerhana matahari. Nah, itu batal sholat kita. Jika niatnya diubah, sholat duhur diubah ke niat sholat gerhana matahari, maka itu batal sholatnya. Yang 13 adalah niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Itu dapat membatalkan juga. 14, bimbang dalam sholatnya. Bagaimana bimbang? Apakah akan meneruskan atau membatalkannya? Jadi bimbang, mau lanjut atau diteruskan atau bagaimana? Nah, itu juga membatalkan sholat kita. Yang 15 adalah menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Contoh, dalam sholat mengatakan jika haid datang saya akan membatalkan sholat. Jadi berangan-angan nanti jika saya haid saya akan berhenti sholat. Nah, jadi berangan-angan. Nah, itu batal sholatnya. Yang 16 adalah sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Salah satu rukun sholatnya ditinggalkan oleh kalian. Maka itu batal juga sholat kita. Yang 17 adalah sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau. Jadi karena ini merupakan sholat, tidak perlu dibuat gurau. Biar sholat kita sah dan tidak batal. Yang nomor 18 adalah mencampur aduk rukun sholat. Bagaimana mencampur aduk rukun sholat tersebut? Contoh, mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain di luar ketentuan. Nah, itu dapat membatalkan sholat juga. Yang nomor 19 adalah bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah seperti kepada orang kafir. Jadi batal sholat kita. Yang 20 adalah sengaja memanjangkan rukun yang pendek. Jadi sengaja rukun yang pendek dipanjangkan. Nah, itu batal juga sholat kita. Yang nomor selanjutnya yaitu 21, mendahului atau tertinggal dua rukun yang berupa perbuatan dalam fi'li yang dilakukan imam tanpa uzur. Yang nomor 22, mengucapkan salam sebelum waktunya. Jadi misalkan keburu kita melaksanakan sholat, sebelum waktunya mengucapkan salam, ternyata kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, itu batal sholat kita.
Yang nomor 23 adalah mengucapkan takbiratul ihram. Itu juga dapat membatalkan sholat kita. Yang nomor 24, dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi duduk. Nah, itu dapat membatalkan sholat kita. Nah, mungkin itulah yang dapat kita paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu terhadap kita semoga bermanfaat dan barokah terhadap kita. Sampai berjumpa di pertemuan depan. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin.